Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi mengenai kinerja dan prospek ekonomi nasional, proses pemulihan terus berlanjut, stabilitas terjaga. Baiklah, adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amalia Putri, kemudian ada Caroline Ayuningsih, dan juga ada Desi Sapitri. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berlanjut. Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tertahan oleh masih berlanjutnya pandemi COVID. Jumlah kasus aktif terus menurun hingga di bawah 10.000 orang sejalan dengan perkembangan tingkat kesembuhan dan tingkat kematian yang menurun menjadi di bawah 10.000 jiwa per hari. Hal tersebut dapat kita lihat dalam grafik 1.1. Kemudian positivity rate yang sempat mencapai angka 30,55% di bulan Juli 2021 turun menjadi 1,5%. Perkembangan ini juga tercermin pada penurunan BOR dari 74% pada bulan Juni 2021 menjadi di bawah 10% sejak bulan November 2021, dan hal tersebut juga dapat kita lihat melalui grafik 1.2. Selanjutnya ada pencapaian target vaksinasi pada akhir 2021 telah mencapai sekitar 60% dari target. Perkembangan positif tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas secara gradual dan berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hal tersebut tergambarkan juga dalam grafik 1.3. Lanjut. Baiklah, sekian materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Caroline Ayuningsih. Kepada Caroline dipersilakan. Materi selanjutnya itu tentang momentum perbaikan ekonomi sempat tertahan di tengah stabilitas yang terjaga. Momentum perbaikan ekonomi sempat tertahan di tengah stabilitas yang terjaga. Proses pemulihan ekonomi domestik berlangsung pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi terlihat pada kontraksi yang lebih rendah dari tahun 2020, yaitu dari 2,19% menjadi 0,71%. Kinerja transaksi modal dan finansial mencatat surplus di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Perbaikan ini berlanjut pada triwulan 3 2021 sejalan dengan makin kuatnya kinerja ekspor, kendati peningkatan kasus COVID-19 varian Delta menahan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik. Peningkatan kasus COVID-19 varian Delta menahan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik. Bisa dilihat dari kurva grafik 1.1. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada momentum perbaikan perekonomian yang akan dibawakan oleh Amalia Putri. Kepada Amalia, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang momentum perbaikan perekonomian Indonesia yang diperkirakan berlanjut. Nah, kinerja ekonomi diperkirakan meningkat pada triwulan keempat 2021, didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan, sejalan dengan berlanjutnya kegiatan konstruksi pemerintah seiring realisasi belanja modal pemerintah, serta mulai meningkatnya aktivitas konstruksi swasta. Nah, kita dapat melihatnya pada grafik di bawah ini. Selanjutnya, peningkatan transaksi derivatif juga untuk memenuhi kebutuhan lindung nilai pelaku pasar dalam rangka kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian atau KPPK.
dari total pelapor KPPK ULN pada triwulan kedua 2021 sebanyak 89,9% sudah memenuhi hedging untuk 0-3 bulan ke depan. Dan 94,2% telah memenuhi hedging untuk 3-6 bulan ke depan. Nah, kita dapat melihatnya pada grafik di bawah ini. Selanjutnya, permintaan yang mulai meningkat secara bertahap pada akhir tahun 2021 dapat diimbangi dengan pasokan hortikultura dan bahan pangan lainnya sehingga inflasi CF tetap terjaga. Kenaikan harga crude palm oil atau CPO global. Selain faktor permintaan yang belum kuat, memadainya pasokan tidak terlepas dari berlanjutnya sinergi koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia melalui Forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang keempat. Kepada Desi Sapitri, silakan. Yang D, kinerja perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan meningkat. Laju perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut. Pada 2022, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang keempat. Kepada Desi Sapitri, silakan. Yang D, kinerja perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan meningkat. Laju perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut. Pada 2022, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume dan perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Keseimbangan eksternal 2022 diperkirakan terjaga, terutama didorong surplus transaksi modal dan finansial yang berpotensi masih dapat membiayai defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan tetap terkendali berkisar 1,9% PDB sepanjang 2022, dipengaruhi oleh ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun tetap terkendali dalam sasaran 3,1%. Perakiraan ini sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi di tengah resiko penyesuaian harga energi, kebijakan perpajakan dan dampak pembiayaan untuk menunjang proses pemulihan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, intermediasi perbankan diperkirakan semakin membaik dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga, sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, percepatan realisasi APBN dan APBD oleh pemerintah. Yang E, upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia. Berdasarkan dinamika yang terjadi pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, sinergi untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan COVID-19 dengan pembukaan sektor mempercepat pemulihan ekonomi nasional, peningkatan inklusi ekonomi serta keuangan nasional melalui program-program pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Program pengembangan UMKM dilakukan melalui 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Pendekatan ini diajukan untuk mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.